Puji Tuhan, nanda Bapak Turang Sanina, kita bersyukur bahwa waktu enda kasih kemurahan Tuhan tetap mencari bagian kuras bagian dukrina, sehingga kita dapat berbakti, memuji, memuliakan Ia di rumah kudus Tuhan. Mari dengan segenap hati, segenap jiwa, kita menyerahkan kegeluhan sungguh kululebe Tuhan, agar layak dan berkenan ilebe Tuhan. Ulah sia-sia kita reh kurma doa enda. Mari seberikan suara ta, hati ras pikiran ta, untuk memuliakan nama Tuhan. Siangkat penyembahan taman Tuhan maka nita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Waktu ini kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka urapan kuasa yang luar biasa akan menjadi bagian tak pribadi lepas pribadi. Mari sangat penyembahan dan lebih dalam lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya, haleluya. Menyembah
bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu kami telah hadir di rumah doa-Mu ini. Bapa yang baik, kami percaya kuasa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami mau memberi yang terbaik, hormat pujian bagian-Mu Tuhan. Biarlah layak dan berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Bapa yang baik beserta seluruh jemaat-Mu, beserta hamba-Mu, bersatu hati untuk meninggikan Engkau. Kami mulaikan ibadah kami ini dalam satu nama yang begitu ajaib, begitu indah dan mulia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Gundari. Kita menaikkan pujian taman Tuhan. Kita tinggikan, kita agungkan Tuhan. Siangkat pujian, oh saudaraku, sudah waktunya kita diselamatkan. Haleluya. Mari bebaskan tubuh ta, bebaskan roh ta. Kita memuji-muji nama Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala. Haleluya. Bagi semua orang
kita bangga punya Allah seperti itu, seperti Dia, seperti Yesus yang selalu membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu. Haleluya. Mari si Gantiga Pucinta, dengarkanlah suara Nafiri. Mari siangkan sadana lagu penyembahan pujian taman Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari barat sampai ke timur.
Kita anggo memuji-muji Tuhan. Kita anggo mendengarkan suara Tuhan bas waktu enda, sehingga hati kita, mulut kita berikan untuk memuji Ia. Tiba saatnya nih teman senina, mari lebih dalam lagi kita meraih hadirat Tuhan, merenungkan begitu besarnya kasih Tuhan bas kegeluhan ta. Memang terkadang kita lupa nih teman senina, tapi bila kita merenung, kita dapat merasakan begitu baiknya Tuhan yang memelihara hari demi hari kehidupan ta. Banyak hal terjadi di luar sana, tapi Tuhan tetap pegang kehidupan ta. Mari siangkat penyembahan taman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi Tuhan, menjauhi roh-Mu yang kudus. Haleluya. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami begitu. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya Bapa yang baik. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami merasakan begitu besarnya pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Tapi Engkau tetap menerima kami apa adanya Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami, yang terkadang kami tidak merasakan dan tidak menyadari. Tapi saat ini Tuhan, kami berserah sungguh di hadapan-Mu, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami yang hari demi hari tetap kami perbuat menyakitkan hati-Mu. Tapi kami memohon ampunan dari-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami sangat berterima kasih atas pengorbanan-Mu yang ajaib, yang memberikan kami jalan untuk dapat kembali memanggil Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Inilah kami Tuhan, dalam hidup kami berserah kepada-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di sini hari kita bikin firman Tuhan yang sanggup memberikan keteduhan, ketenangan di bawah segala gelombang permasalahan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Banyak tantangan yang Tuhan izinkan, banyak cobaan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi mari lewat itu semua kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, dan tidak akan pernah Tuhan ingkar akan janjinya. Mari siangkat penyembahan taman Tuhan, maka ninta ku terhubung denganmu. Di bas akhir penyembahan dipenuhkan kami kari. Beri kami Bapak Andi Ginting berdoa guna firman Tuhan atas persembahan sidang kita. Haleluya, haleluya. Bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi
lakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Berhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Berhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Pada saat ini Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kami sampai pada saat ini ya Bapa. Kami kuat, kami sehat, kami aman. Semuanya karena Tuhan baik. Tuhan mengasihi kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah firman Tuhan yang meneguhkan hati kami. Biarlah firman Tuhan yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan selain hanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar lagi juga Tuhan kami mau diberkati oleh firman Tuhan, oleh hamba-Mu sebentar lagi berdiri di tempat ini Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan, firman-Mu yang kami dengar dapat kami pakaikan di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi juga kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami memberi dengan sukacita ya Tuhan, karena kami tahu apa yang ada di dalam semuanya datangnya dari Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami dengar firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Saudara, sewaktu kita memberikan persembahan guna membantu pekerjaan Tuhan, siangkat satu lagu pujian taman Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan
waktu atas kesempatan berikan kami Bapak Gembala. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita ada sampai pagi menjelang siang hari ini semua karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita, yang sanggup memberkati setiap kita anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sudah memuji menyembah Tuhan. Saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Satu judul kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yakni ikut rencana Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sambil saudara buka Alkitab, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca dalam hitungan yang ketiga ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kalau kita sudah baca ayat firman Tuhan ini, kita dapat belajar beberapa hal. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari satu ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, dari ayat ini kita belajar, dia katakan seperti ini. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dengan kata lain, yang pertama, Tuhan mengetahui segala rancangannya atas kita. Tuhan tahu apa yang dia mau perbuat di dalam hidup kita. Tuhan tahu bagaimana cara menolong kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, faktanya dari ayat ini, coba kita mundur kepada Yeremia pasal 1. Lihat Alkitabnya semua. Yeremia 1 ayat yang ke-5. Nah, ini faktanya saudara-saudara. Yeremia 1 ayat yang ke-5, firman Tuhan bilang seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, firman Tuhan kepada Yeremia, dia katakan, aku telah menetapkan engkau. Sebelum engkau dibentuk, sebelum engkau keluar, lahir ke dunia ini, firman Tuhan katakan, aku sudah menetapkan. Dengan kata lain, kembali kepada poin yang pertama tadi, Tuhan tahu segala apa yang dia rencanakan, apa yang dia rancangkan atas kita. Bahkan kita ada sampai saat ini pun semua atas rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Besok saudara nggak tahu apa yang akan terjadi. Ada di antara kita di tempat ini, saudara-saudara sudah tahu apa yang akan terjadi besok? Angkat tangannya, saudara-saudara nggak ada ya, nggak ada yang tahu saudara-saudara. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok Bapak Ibu. Tetapi Tuhan terlebih dahulu sudah tahu apa yang terjadi besok. Dan kalau kita ditanya saudara-saudara, saya sering tanya, saudara mau sampai umur berapa hidup di dunia ini? Kita bilang, banyak kita yang 60, 70, 80, minta saudara-saudara. Tetapi kita nggak tahu
kapan waktunya tiba kita meninggalkan dunia ini. Nah, anak-anak kita, anak-anak muda ini saudara-saudara, yang mereka sekolah, yang mereka sedang kuliah, kita nggak tahu nanti jadi apa mereka. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi keyakinan kita apa? Ketika kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, ketika kita biarkan dia ikut rancangan Tuhan bagi masa depan mereka, saya percaya saudara-saudara, seperti firman Tuhan katakan, Tuhan bukan berikan kepada kita kecelakaan, tetapi yang terbaik karena udah ditetapkan dari semula. Lalu yang kedua dari ayat ini kita bisa belajar hal yang ini, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Lalu yang ketiga, rancangannya bukan celaka. Dengan kata lain, Tuhan gak mau kita celaka Bapak Ibu. Tuhan tidak mau mencelakakan kita. Tuhan tidak mau membuat hidup kita kacau. Tuhan tidak mau saudara-saudara kita sampai jatuh tergeletak, kata firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, percayalah, engkau tidak kuizinkan jatuh tergeletak karena tanganku menopang. Dia kata. Tetapi kadangkala dalam hidup kita berkata, kok kebalikannya terjadi. Tuhan izinkan yang tidak kita harapkan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara ingat, semua itu mendatangkan kebaikan. Bisa saja untuk memberikan peringatan bagi kita, mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita. Tujuannya apa? Supaya pada akhirnya kita, kalau anak sekolah saudara-saudara, enggak remedial, enggak gagal, tetapi berhasil, atau dengan kata lain lulus. Itu makanya yang ketiga dikatakan rancangan Tuhan atas saudara, atas saya bukan untuk mencelakakan. Lalu berikutnya saudara-saudara, dari ayat ini kita belajar rancangannya yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Nah, ini poin penting yang perlu kita ketahui tentang apa rencana Tuhan ataupun apa rancangan Tuhan untuk hidup kita sama-sama. Tadi saudara-saudara sebelum ibadah sempat sebentar mati lampu. Jadi mati lampu, rumah du mati lampu naik. Mati ya. Waktu mati lampu saudara-saudara kami selesai doa di sini. Jam 7.45 mati lampu saudara-saudara. Dek. Dalam benak saya saudara-saudara kami udah siapkan semua dengan baik. Semalam di hari Jumat kemarin semua sudah latihan dengan baik. Bahkan kemarin, bahkan tadi jam 7.15 kami bersama dengan pemain musik semua sudah atur sound system. Setting semua alat dengan baik. Lighting sudah nyala saudara-saudara. Tetapi 7.45 tadi mati lampu. Pak, mati lampu. Dan ketika mati lampu, seketika itu juga Bapak Ibu langsung kami buyar. Pak. Langsung gerasak-gerusuk kerina. Matikan alat, yang matikan alat. Lalu saya telepon, kami berlomba saudara-saudara telepon PLN. Ya, kami telepon, saya hubungi Bapak Selo. Sebentar ya Om, lengalin informasi ini. Saya telepon lagi, ada temannya dia bekerja di PLN, karena setiap apapun saya hubungi dia. Sebentar ya Om, tisik saja Nina. Tapi kata kentisik saja saudara-saudara bangsa, ulamin sempat ngureh anak-anak Tuhan makanan lengah geluh lampui ati kami ka. Tapi saudara-saudara itu Tuhan izinkan itu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara, jam 7.55 hidup lampu. Lalu setelah itu nyala lampu, semua langsung bergerak cepat, cak. Lalu setelah itu dipasang video dan lain sebagainya dan kita bisa ibadah. Itu hal yang kecil. Sebenarnya saudara-saudara hal yang kecil. Tetapi hal yang kecil itu pun bisa membuat kita buyar. Bisa membuat pikiran kita kacau. Apalagi kalau Tuhan izinkan ada masalah kita saudara-saudara. Ada tantangan yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita.
bisa membuat kita susah, bahkan bisa membuat kita sakit. Tetapi saudara-saudara, mari kita belajar untuk kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita bisa berjalan di dalam rancangan Allah, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak kacau kehidupan kita. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara-saudara, jangan ragu tentang rancangan ataupun rencana Tuhan dalam hidup kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan bilang seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara-saudara, yang pertama, jangan ragu terhadap rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan takut, jangan bimbang apa yang Tuhan mau kerjakan bagi kita. Biarkan Tuhan atur. Kenapa? Karena Tuhan bilang ini, karena aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan aku akan menolong engkau. Sama seperti bapa kepada anaknya. Dia akan memproteksi ataupun membuat aman anaknya. Dia enggak akan izinkan anaknya ini dikacaukan atau diganggu atau dirusak ataupun apapun itu bentuknya yang ingin mengacaukan kehidupannya. Bapa akan selalu berada di garis depan. Begitu juga Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dia enggak mau, saudara-saudara, hidup kita ini kacau. Dia tidak mau kita ini jatuh tergeletak. Tetapi dia katakan, aku ini Allahmu, aku ini Bapamu. Dengan kata lain, saudara-saudara, dia ingin memperlihatkan bahwa tidak ada satu kuasa selain kuasa Tuhan. Dia memperlihatkan, saudara-saudara, enggak ada yang lain. Hanya dia yang sanggup. Bahkan enggak ada yang sanggup mengalahkan, mengacaukan. Abang Pak Tirta. Yang dua Tirta. Kelas berapa kamu Tir? 11. Saya 11 ya. Kelas 2 ya. SMA 2 Kawan Jahe ya. Bisa relit singgang gusa Tirta ya bang. Tah teman na. Kais pertama sih Iban. Sungkuni hidup bagai kayak nges terjadi nak makana banci tah tinju nak kam tah banci gangguin nak kam bagai ini demi bagai. Saya kata kena. Misalkan iya si salah. Kasih ugaya uga sikap du, kasih katakan du, iya engkau salah, iya benar salah. Tetapi engkau meratah je. Bagaimana sikap du? Kita manusia, kadangkala kita salah penak tidak. Mabagai lasinan kesalahan nih, engkau gak meratah anakku ini, tapi bagai. Tapi kadang kita manusia, saudara-saudara, waktu kita mungkin sudah bisa berpikir dengan Umar, oi anakku gak salah, si tegur kaya, setambari iya, damai-damai. Tetapi bisa banyak hal terjadi, bagai. Banci saja masalah kecil, karena kita emosi, bisa semakin besar. Kita manusia, saudara-saudara. Yang gak munafik kita, saudara-saudara. Saya pun bisa seperti itu. Bicara leasing ganggu anakku, anak ini ku saja, saudara-saudara. Banci saja, bagai. Semua kita bisa seperti itu. Tetapi saudara-saudara Tuhan, itulah artinya Bapa akan selalu menjaga anaknya. Begitu juga Tuhan. Tetapi cara Tuhan gak pernah salah, saudara-saudara. Dia selalu buat cara yang baik. Dia akan selalu berusaha supaya rancangan damai sejahtera menjadi bagian anak kue ini. Bapak Ibu perhatikan. Anak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti merancangkan yang terbaik di hari-hari kita. Amin. Membantu bapak-bapak kami ras nade-nade. Ibu. Masa tua andu
Bapak Ibu coba bisa angkat tangan enggak? Bapak-bapak ibu-ibu yang 55 tahun ke atas, saudara-saudara. 55, 56, coba angkat tangannya. Bapak-bapak ibu-ibu 55, coba angkat tangannya. Satu orang. Oke, 55 ke atas. Oke, turun tangan. Yuk. Maaf, Mami, Tigan, Andra, kamu sekarang pun Mami. Atau 45. Laku udah angkat tangan. Umurnya 55, 60, 70, coba angkatnya tangan saudara-saudara 55 ke atas. Jangan malu saudara-saudara. Mami, Tigan, angkat tangan Tigan. Mele ya, oke. Silahkan turun tangan ya. Coba yang 54 ke bawah, 54, 53, 50 sampai 30 angkat tangannya. Oke, iya. Di sini masih mayoritas muda semua ya. Oke, turun tangan. Nah, saudara-saudara, walau demikian, sebelum pun Abang UPLP berapa Bang? Pas ke 55. Oh kurang, berarti bulan pike. Doh dengang, oke, kuakap pagi. Kamu 55 kurang sedikit, ya 54. Tetapi lah kamu tidak tahu kamu sampai berapa. Tetapi di hari Tuhan, Tuhan sudah atur bagaimana hidup bagaimana kamu dengan kakak Mam LP, bagaimana anak-anak entah umur 3 kamu karinggo. Wah kujok, ngerohi kempu, ulah lebih kujok, ngerohi kempu lebih, lampasan ini deh, ngerohi kempu, banyak saja 2, 3, 4 tahun yang akan datang, kamu sudah tiap hari ngoji kampu, si ucok, tiap hari ku kede, aku dekam, usur nak ku daerah ku kede sangkan aku, adikku jumpa ya ras pulang na zeda, ku kede. Teh susu, emang ada kaban jahe pe kami, nadang itu, ingat sa, Pak, apa anakku, belikan dulu seberang itu teh susu bandrek, Nina kata, tak sekarang tanah kangen tak sa, TST Pak Nina, tanduk TST, teh susu telur, jago kele, iya tak sa, lebih usur kaya saudara-saudara, kata wari kam tama kumpuje, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah tetapkan saudara-saudara, bahkan Bang. Isi gelar kempundu pengkota Tuhan. Kamu nggak saku kurdu ya LP Rizky sama Hana dia pun belum ya mungkin LP ada rondongnya, Rizky ada rondongnya, Hana rondongnya, tapi lah nggak ukurna nanti kalau ada anak kita siapa namanya, masih jauh itu. Ya saya nggak tahu ngoli surah-surah kalau tetapi Tuhan udah tahu. Mancung tah pesek pegung na penggotuh Tuhan. Kamu nggak tahu, tetapi ingat serahkan kepada Tuhan, jangan ragu. Tuhan sudah tetapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita, katakan amin. Yang kedua, ikut rencana Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Jangan menyerah, walau harus sabar. Roma 12 ayat 12 firman Tuhan bilang seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Di sana ada kata kalimat sabar dalam kesesakan. Tuhan bilang walaupun kamu diperhadapkan dengan kesesakan, sakit, susah, pergumulan, diperhadapkan dengan tantangan, doa yang belum dijawab, Tuhan bilang jangan menyerah. Ikut aja apa kata Tuhan. Walaupun susah, walaupun berat, walaupun mungkin ada yang ingin mengacaukan kehidupan. Ada yang mungkin kuasa baik orang-orang jahat yang berbuat jahat, baik kuasa-kuasa si jahat yang ingin mengacaukan kita. Tetapi saudara-saudara, Tuhan sudah atur semua dengan baik. Buka Amsal 16 ayat 4. Di sana dikatakan seperti ini. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah, perhatikan ini saudara-saudara. Ketika kita ikut rancangan Tuhan, rencana Tuhan, walaupun memang Tuhan izinkan tantangan terjadi bagi kita, tetapi ingat ketika kita tetap berjalan di jalan Tuhan, orang yang berbuat fasik, apa yang berbuat fasik, yang ingin mengacaukan kamu, entah na pembejin-bejin na kamu, entah na ganggu na kamu, entah na tangkau na mungkin sinuan-sinuan du, entah kaide ba. Saya mau katakan Bapak Ibu dengarkan ini, yang itu si jahat itu
baik orangnya, baik kuasanya, Tuhan sudah tetapkan sejak dari semula. Mereka itu firman Tuhan katakan dibuat untuk hari malapetaka. Dengan kata lain, Tuhan akan balaskan, saudara-saudara. Kenapa? Nah, perhatikan Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan bilang seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Nah, sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tatap min samping due nen ia. Teman due samping due dia hebat. Percaya kamu tak? Ya. Tetapi kekuatannya ada keterbatasannya. Dia bisa menolong kamu, banci sampatina kamu, tapi bisa juga lah tersampatina kamu. Betul ya? Tetapi ingat ketika kita melihat Tuhan, Tuhan izinkan ayat yang ke-24 menjadi bagian milik kita. Apabila ia terjatuh. Apabila ia terjatuh. Tidak sampai tergeletak. Coba dulu kalian semua main musik sini bang. Sini kalian semua sama persound sini. Sama Bang Wira sini. Nah sini dulu semua. Apabila, coba bang. Apabila Wira jatuh. Aku terjatuh dan coba kalian sini bang, sebagian berapa? Tiga orang sini, 3 orang sini. Ya, sini bang, ini, 3 orang dulu. Ada, ya, 1, kurang sah. Ya, di situ ya, ini. Oke, ini kita saudara-saudara, ini kamu, ini aku. Kadang-kadang kita kuat kan bang, kuat, siap gerak. Siap. Okay. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa, sudah lemah. Tetapi Tuhan bilang apabila ia jatuh, dia tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang. Percaya sama aku? Percaya sama aku? Percaya Pak. Kamu jatuhkan dirimu ke sana, lah benjol. Percaya? Percaya Pak. Tapi jatuh ke belakang ya. Kalau ke depan sudah pasti. Ke belakang ya. Kamu percaya sama aku? Percaya bahwa abang-abang ini enggak akan biarkan kami jatuh? Oke, siap? Oke, jatuhkan diri dulu. Jangan naik ke belakang. Kurang maju. Jatuhkan diri dulu. Ragu? Jangan ragu bang. Percaya? Jatuhkan diri dulu. Ke belakang ya, jangan ke depan ya. Ke depan sudah, silakan. Jatuhkan bang. Jatuhkan, jangan. Iya. Pemaksaan. Oke, silakan teman dulu. Ragu-ragu lah, lihat bulak kan. Saudara-saudara, itu hidup kita, itu aku. Itu siapa? Waktu kita bilang, Tuhan bilang, nakku tenang aja, aku yang tolong. Kayak gini Tuhan, adikku. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu, mari kita belajar. Percaya sama Tuhan. Ya silahkan duduk bang, makasih bang. Gak sakit bang. Jangan menyerah, walaupun kita harus bersabar. Bapak Ibu, coba bagi bantan dulu. Tamaku Jenda. Katakan baginda, lodalih ya. Kenapa 1, 2, 3. Lodalih ya. Sapu tentenes. Haleluya ya. Yang kedua, jangan menyerah. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa tetap di dalam rancangan Tuhan? Yang ketiga, jangan andalkan kekuatan sendiri. Yesaya 31 ayat 1 firman Tuhan bilang seperti ini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada Allah yang kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan.
Nah, katakan seperti ini, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, celaka. Bahkan dikatakan celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir. Nah, saudara tahu Mesir itu apa? Kenapa orang Israel harus keluar dari Mesir? Mesir itu berbicara tentang perbudakan. Kalau berbicara tentang perbudakan, semua yang gak enak situ. Disiksa, dianiaya, disakiti, gak ada uang masuk, miskin, menderita, mati, tidak bebas. Itu Mesir. Tapi dari Tuhan bilang, celakalah orang yang kembali ke Mesir, yang pergi ke Mesir untuk minta pertolongan, karena di situ mereka nggak akan dapatkan pertolongan. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka akan ditolong. Tetapi ketika mereka pergi ke Mesir, firman Tuhan katakan tidak memandang kepada Tuhan, tidak kepada Allah Israel, tidak mencari Tuhan, nggak ada. Itu dengan kata lain kita mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat 5 dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, saudara-saudara, Tuhan bilang sekali lagi, jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup. Sekali lagi coba lihat samping dulu. Lihat dia. Dah. Adinggonan di samping dua. Dia bilang, nah sudah lihat dia. Teman si samping dua, teman yang ada di samping dua itu, dia sangat-sangat terbatas. Tetapi ada kuasa Tuhan di dalam dirinya. Percaya Bapak Ibu, ada kuasa Tuhan bagi dia? Salam iminia. Dah tangannya bilang. Dia bilang sama dia, akulah kuandalkan kamu teman. Tapi kuandalkan Tuhan silit bas kamenda. Aku bicara saling totonkan kita. Aku berkuasa toton duit teman. Gitu kaman bangku nih. Gue Nina, adi pas gereja itu teman, adi pas kedekarin tak gua kah. Ayat 7, sama-sama kita baca saudara-saudara. 1, 2, 3 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Stop dulu, jangan kata iya, bilang aku. 1, 2, 3. Aku akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merabarkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam daun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Siapa mau katakan amin? Saudara-saudara, serahkan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin saudara punya masalah sekarang. Mungkin sekarang saudara punya pergumulan. Mungkin sekarang ada yang membuat capek. Latih ukur duwe. Mungkin sekarang ada yang membuat saudara, pikiran saudara bercabang. Mungkin ada di antara saudara sekarang tubuhmu di sini, tapi pikiranmu ada melayang-layang ke sana kemari karena masalah, karena penderitaan, karena penyakit dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan hari ini, waktu ini, di waktu Tuhan ini, saya mau katakan bagi kita, Tuhan ada di sini dan Dia akan menolong saudara. Amin. Saya nggak berpanjang firman Tuhan. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Saya mau pakai waktu yang singkat ini, saudara-saudara. Nah, kita belajar, berikan hidupmu, berikan yang terbaik pada Tuhan. Sebelum kau minta pun, Tuhan terlebih dahulu sudah tahu
apa yang harus dia kerjakan atas kita. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan dari sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Dalam kehidupanku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terindah dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, percaya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, terima kasih Tuhan. Dalam kehidupanku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi sama-sama katakan, kita mengangkat tangan. Ku percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupan berserah. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya. Amin, amin. Janjimu ajaib dalam kehidupanku, berserah, ku berserah di dalam kekuatan ku percaya. Sembah Tuhan, haleluya. Kami berserah Tuhan, kami berserah kepadamu, kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Beri hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaannya. Dalam tangan-Mu seluruh hidupnya tak akan goyah selamanya. Oh, katakan ajaib Kau Tuhan, baru kuasa. Kami berdoa, mujizat Tuhan nyatakan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kuasa. Angkat tangan-Mu, Tuhan mau tolong engkau, Tuhan mau sembuhkan, sembuh, pulih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Tak akan goyah, tak akan goyah. Salam tak akan goyah, tak akan goyah. Selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup menolong. Dan saat ini kami sudah terima pertolongan. Yang lemah dikuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, kami percaya menjadi bagian milik kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sangat diberkati. Kami mau mengandalkan Tuhan, hidup di rancangan Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, silahkan duduk.